Jika kamu entah bagaimana jatuh ke dalam lubang hitam, itu mungkin mengubah masa depanmu dan menghapus masa lalumu. Iya, setidaknya secara teori. Yuk kita mulai dengan dunia nyata tempat kita hidup. Di sini, di planet bumi, masa lalumu pasti bisa menentukan masa depanmu. Tapi bayangkan kamu tidak berada di bumi, tapi di suatu tempat di alam semesta yang tak berujung, dan kamu menemukan jenis lubang hitam tertentu. Lubang hitam yang ditemukan oleh seorang ahli matematika UC Berkeley. Supaya tidak tertukar dengan lubang hitam biasa, kita sebut saja jenis ini. Bagaimana dengan lubang hitam jinak? Jadi inilah alasannya mengapa kamu membutuhkan lubang hitam yang spesifik. Masalahnya kamu tidak mungkin bisa bertahan hidup di lubang hitam biasa, tapi menurut beberapa perhitungan yang dilakukan oleh rekan postdoctoral Hinz dari UC Berkeley, jenis lubang hitam tertentu yang kita sebut sebagai lubang hitam jinak ini bisa saja mengembang dengan laju yang sangat cepat. Inilah yang memungkinkan untuk bertahan hidup dalam transisi dari dunia kita yang deterministik ke lubang hitam yang tidak deterministik. Bayangkan kamu selamat dari perjalanan itu dan sekarang kamu bergerak menuju pusat lubang hitam yang jinak. Mustahil untuk membayangkan apa yang ada di dalamnya, dan jika kamu sebagai seorang penjelajah benar-benar bisa masuk ke dalam lubang hitam, kamu tidak akan pernah bisa mengkomunikasikan kepada dunia luar hal-hal menarik apa yang tersembunyi di dalamnya. Tapi bukan itu yang menarik bagi kita sekarang. Kita perlu tahu bagaimana menyingkirkan masa lalu. Hinz, matematikawan yang sudah kamu kenal, mempelajari lubang hitam yang tidak berotasi dan memiliki muatan listrik. Hal yang paling penting dari lubang hitam adalah selain horizon peristiwa, mereka juga memiliki horizon Cauchy. Inilah intinya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana apa yang disebut determinisme runtuh. Itu mungkin terdengar terlalu ilmiah, tapi izinkan aku menjelaskannya padamu ya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana masa lalumu tidak lagi menentukan masa depanmu. Jadi inilah metode yang terbukti secara matematis dan tampaknya berhasil untuk menyingkirkan masa lalumu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke luar angkasa, menemukan lubang hitam tertentu, masuk ke pusatnya, dan mencapai horizon Cauchy. Tapi jika kedengarannya terlalu rumit, kamu bisa mencoba untuk tidak melakukan kesalahan di bumi. Ide-ide seperti masa lalumu bisa dibatalkan, kamu memiliki banyak pilihan tentang bagaimana masa depanmu akan berkembang. Semua jargon tersebut terdengar tidak realistis sekaligus menarik. Misalnya, bayangkan tidak ada yang tahu bahwa kamu gagal masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan gelar, tetapi mulai sekarang kamu memiliki setiap kesempatan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi hanya secara teoritis, kenyataannya begitu kamu masuk ke dalam lubang hitam, bukan lubang hitam yang telah kita bicarakan, kemungkinan besar kamu akan lenyap untuk selamanya. Hei, jangan sedih dulu dong. Aku cuma berbicara tentang bentuk fisikmu saat ini. Ini sedikit lebih dalam dari yang terlihat. Masalahnya, ada prinsip mekanika kuantum yang aneh yang dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana. Sebagai permulaan, bayangkan kamu bukanlah seorang manusia, melainkan hanya sebuah informasi. Kamu memiliki pengalaman, latar belakang, dan pemikiran. Semua ini adalah informasi tentang dirimu. Sekarang kita buat lebih sederhana lagi yuk. Bayangkan sebuah drive USB atau buku. Kedua benda ini mengandung informasi. Jika kamu menghancurkan drive USB yang berisi musik dan film, maka drive tersebut tidak akan ada lagi dalam bentuk fisiknya. Tapi informasi yang ada di dalamnya tidak akan pernah berhenti ada. Sama halnya dengan buku. Jika kamu membakarnya, informasi yang ada di dalamnya tidak ikut terbakar. Informasi tersebut akan tetap ada, tetapi dalam bentuk lain. Jadi teori yang menyenangkan ini mengklaim bahwa meskipun seseorang melewati horizon peristiwa yang merupakan titik tanpa harapan sebelum kamu menjadi spaghetti, mereka tidak berhenti ada. Dengan kata sederhana, para penjelajah alam semesta ini masih ada, tetapi dalam bentuk informasi.
Sekarang yuk kita kembali ke lubang hitam. Menurut Stephen Hawking, lubang hitam memancarkan radiasi. Radiasi membuat mereka menyusut dan seiring berjalannya waktu, maksudku seiring berjalannya banyak waktu, lubang hitam bisa menyusut sedemikian rupa hingga akhirnya lenyap. Jadi apa yang terjadi pada astronot yang terjebak di dalam lubang hitam? Jika lubang hitam itu menghilang, mereka tidak akan terlontar keluar dari lubang hitam seperti semula. Namun mereka akan tetap terlontar dari sana, tapi dalam bentuk radiasi Hawking. Tapi itu hanyalah sebuah teori. Benar, kamu ingat bahwa tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Teori lain mengatakan apa yang terjadi di dalam lubang hitam tidak benar-benar berada di dalam lubang hitam. Kedengarannya seperti alternatif yang bagus untuk ke Las Vegas jika semua penerbangan untuk akhir pekan telah dipesan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa lubang hitam mungkin memiliki portal di mana kamu bisa memutar waktu. Menurut teori ini, ada lubang putih di ujung lubang hitam. Jika kamu sampai di sana, kamu dapat membatalkan banyak hal. Misalnya kamu memecahkan vas kesayangan ibumu, masuklah ke dalam lubang putih dan semuanya akan kembali seperti baru. Kamu memasak orak-arik dan membuat jus jeruk segar, tapi entah bagaimana kamu kehilangan selera makan. Nggak masalah kok jika kamu memasaknya di dalam lubang putih. Voila! Telurnya tidak pecah, jeruknya tidak terpotong dan segar kembali. Nggak ada lagi makanan yang terbuang. Oke, memutar kembali waktu terdengar sangat keren, jadi kurasa kita mungkin membutuhkan lubang hitam untuk membantu kita. Jika lubang hitam dibuat di laboratorium, katakanlah lubang hitam bisa melahap benda-benda hingga menjadi cukup besar untuk menelan planet. Pertama, lubang hitam itu akan mengunyah Large Hadron Collider yang mungkin bisa menciptakan sesuatu yang mirip dengan lubang hitam di bumi. Berikutnya Jenewa, tempat Large Hadron Collider berada. Kemudian seluruh negara Swiss, lalu Eropa. Pada saat itu tidak lama lagi bumi akan lenyap. Untungnya jika lubang hitam benar-benar muncul, ukurannya akan sangat kecil sehingga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lubang hitam sebenarnya menghasilkan banyak energi dan melepaskannya seringkali dalam bentuk panas seperti tungku. Artinya lubang hitam akan memudar ketika kehabisan bahan bakar. Bahkan jika lubang hitam mikroskopis yang stabil tercipta, lubang hitam itu akan terus bertumbuh dengan sangat lambat sehingga tidak akan ada yang terjadi. Dengan asumsi bahwa ia bertahan cukup lama untuk menyerap partikel-partikel kecil di sekelilingnya, lubang hitam sebesar ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai berat 1 pon pun. Aku nggak akan ada saat itu, tapi lubang hitam di bumi bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Lubang hitam yang relatif kecil pun bisa memancarkan energi yang cukup untuk menghidupi umat manusia. Kita berbicara banyak tentang makanan kan? Jangan lupakan spaghettifikasi. Konsepnya cukup sederhana, ini semua tentang gravitasi. Bayangkan kamu sedang bermain dengan permen karet, dengan kekuatanmu, kamu dengan mudah meregangkannya, sehingga alih-alih potongan biasa, kamu bisa mendapatkan permen karet yang panjang dan tipis. Hal yang sama juga terjadi pada kalian, gaya lubang hitam cukup untuk meregangkan kalian, seolah-olah kamu adalah permen karet. Gravitasi menahanmu di satu sisi yang membuatmu meregang. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak terjadi spaghettifikasi di bumi jika ada gravitasi juga? Gampang aja, gravitasi terlalu lemah untuk melakukan hal itu padamu. Jika kamu meminta kupu-kupu untuk meregangkan permen karet, apakah kupu-kupu bisa melakukannya? Gak mungkin kan? Anggota tubuh mereka yang kecil terlalu lemah. Sama halnya dengan bumi terlalu lemah dibandingkan dengan lubang hitam. Jadi jika kamu bertanya-tanya apakah kamu akan mencapai ketinggian 198 cm, itu mungkin tidak akan pernah terjadi di bumi. Tapi ketika kamu berada di dalam lubang hitam, kamu bisa melampaui ketinggian 198 cm. Tapi momen ketinggian terbaikmu tidak akan bertahan lama. Jika kamu meregangkan permen karet, suatu saat permen karet itu akan robek. Hal yang sama akan terjadi padamu karena spaghettifikasi.